Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda muslimah yang sangat solehah yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, mungkin yang sudah terbiasa bertemu dengan saya lewat offline bertatap muka, ini adalah kelas yang luar biasa karena diminta oleh saudari saya untuk mengisi kelas seperti ini. Tapi tidak masalah, hanya saja nanti kalau pesan ini tidak nyampe, pesan ini kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ibu-ibu muslimah yang solehah, tentu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Pada kesempatan ini kita akan berbincang, kita akan sharing mengenai masalah pendampingan anak dalam perspektif amanah. Nah, kita harus tahu dulu amanah itu apa. Ya, dalam bahasa kita sehari-hari, amanah itu adalah titipan, udah begitu saja. Tentu ada yang menitipkan. Dalam hal ini yang kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai penitipnya. Yang dititipin adalah kita. Tugas kita apa? Sebagai orang yang dititipin, menjaga sebaik-baiknya titipan itu serta menunaikan kewajiban-kewajiban daripada titipan. Itu adalah hak kita, kewajiban kita. Tentu nanti haknya akan diberikan setelah ini. Kita tidak usah mengkalkulasi sekarang kita akan punya hak apa dengan ini. Kita tidak. Tapi pada prinsipnya adalah anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua. Salah satunya adalah pendampingan. Pendampingan kita yang akan kita dahulukan apa? Ya. Apakah pendampingan kita itu yang akan kita dahulukan adalah tauhid, pengenalan seorang anak kepada Tuhannya? Apakah yang akan kita dahulukan itu adalah akhlaknya sebagai keseimbangan dia berjalan berperilaku di sosial lingkungannya? Ini harus kita tentukan. Satu yang harus kita ingat bahwa nanti suatu saat titipan atau amanah ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini harus kita ingat. Jadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi itu tidak hanya sebatas kepada kepemimpinan, tetapi pada amanah-amanah yang lain, seperti halnya kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Sangat celaka bagi mereka yang tidak sadar bahwa dia akan ditanyai tentang amanah itu. Sangat celaka mereka yang masa bodoh dengan nanti akan ditanyai tentang amanat ini. Akan ditanyakan semuanya. Anakmu kamu didik apa? Maka ini pun sebenarnya sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke dunia ini, anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini adalah suci, bersih, yang membawa potensi. Ya. Jadi fitrah ini putih, bersih, tapi membawa potensi. Bukan seperti halnya teori tabula rasa yang putih bersih tidak punya apa-apanya. Tidak. Tapi manusia yang dilahirkan itu membawa potensi dasar yang dibawa ke dunia ini. Satu adalah potensi-potensi mengenai akalnya. Jadi pada prinsipnya itu dari Allah. Kenalkan dulu sama Allah. Kenalkan dulu sama Allah. Lah, kalau prakteknya gimana? Prakteknya mengikuti kita. Prakteknya mengikuti mengikuti perjalanan kita. Prakteknya sesuai dengan estetika atau seni kita membimbing anak. Anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun, kita kenalkan dengan Allah. Jangan suruh mata-mata langsung kita, Allah adalah, nggak nyambung anak. Ya dengan nyanyian satu-satu, aku sayang Allah, dan seterusnya. Ini adalah seni. Seni itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya.
Cuman tuntunan ajaran itu yang terbatas dengan ruang dan waktu. Tidak boleh bahwa dengan alasan seni, tuntunan ajaran kita pakai semena-mena, tidak boleh. Tapi pada prinsipnya kita boleh memakai seni dalam mendampingi anak. Kita harus invest dulu dengan anak itu, kita invest dulu. Satu dengan apa? Perilaku. Perilaku kita untuk invest ke anak itu sangat luar biasa. Anak itu kalau dibandingkan orang tua, tingkat peniruannya itu sudah sangat luar biasa perbedaannya. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya yang linier di anak itu adalah meniru. Maka dakwah yang paling istimewa, yang paling sangat mengena ke anak itu adalah dakwah bihal. Dakwah dengan perilaku. Kalau orang tuanya begini, nanti anak akan begini, itu pasti. Makanya diantaranya saya kalau kepada anak-anak saya katakan soleh, soleha, sayang. Sebisa mungkin ketika saya sibuk dipanggil ayah, saya sebisa mungkin untuk menyaut, minimal menyaut, atau paling tidak kita samperin. Kenapa seperti itu? Karena itu nanti yang akan dilakukan anak-anak kita setelah kita tua. Kalau kita terbiasa dengan dipanggil oleh anak, terbiasa dengan begini terus, ya, dengan sibuk terus, maka nanti dipastikan anak kita itu akan lebih mementingkan pekerjaannya daripada kita sebagai orang tuanya. Anak ini perlu contoh, ya. Anak ini perlu contoh. Satu contoh, misalkan anak ini kita suruh untuk sholat. Lalu bagaimana sholat itu? Belum nyampe pada kita. Belum nyampe ke anak-anak sholat itu bagaimana. Anak itu harus ngaji. Belum nyampe anak-anak itu ngaji itu bagaimana. Tapi disinilah peran orang tua, pendampingan orang tua. Tidak hanya melulu ya, mengandalkan seseorang. Seminimalnya adalah hal. Seminimalnya adalah perbuatan. Kalau kita suruh anak kita untuk mengaji, seminimalnya kita tidak nyetel musik lah ketika dengar azan. Begitulah. Kira-kiranya seperti itu. Ya. Kira-kiranya seperti itu. Itu untuk kita. Seminimalnya kalau kita itu menyuruh anak itu sholat, seminimal-minimalnya kita buktikan bahwa kita juga sholat. Gitu. Yang terjadi sekarang ini kan gitu, yaitu rasa kepercayaan kepada orang tua. Artinya yang dititipkan saja sudah tidak merasa percaya pada yang dititipin, apalagi yang menitipkan. Gitu loh. Sekarang banyak anak yang sudah tidak percaya dengan orang tuanya. Coba sekarang lihat berapa banyak orang stres karena pandemi ini, gara-gara anak dipulangkan suruh belajar di rumah. Belajarnya siapa? Sama ibu. Ibunya yang kemarin kemana saja? Yang kemarin sering tunjuk-tunjuk guru tuh. Yang kemarin sering marah-marah ke guru tuh. Yang kemarin sering macem-macem, sedikit-sedikit protes. Anak saya tidak pakai kaos kaki, kenapa disuruh keluar kelas dan lain sebagainya. Sekarang pada mulai terasa. Seperti itu rasanya mendidik itu. Karena manusia itu dinamis. Ya, karena manusia itu dinamis. Lebih baik kita mengatur barang-barang tata plek selesai. Manusia tidak disuruh duduk sini, pindah sini, disuruh tidur begini, telentang begini dan lain sebagainya. Itu manusia karena dinamis, karena homo sapien. Ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang diberi amanah, kita seharusnya memberikan contoh yang baik. Kita invest yang baik. Bagaimana anak itu akan kenal Al-Quran, sementara kita tidak invest untuk Al-Quran. Ya. Kita tidak memberikan fasilitas yang bagus untuk Al-Quran. Bagaimana anak itu akan kenal Allah,
Sementara kita tidak memberikan fasilitas yang bagus untuk anak mengenal Allah. Bagaimana anak itu akan kenal lingkungan sosialnya secara bagus, sementara kita tidak memberikan fasilitas yang memadai untuk mereka bersosial dengan bagus. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam dunia ini kita tidak akan terlepas dari namanya sosial. Kita tidak akan terlepas. Anak kita nanti akan kita sebar ke sana. Anak kita nanti akan kita tanam di lingkungan sosial itu. Ya, apa yang harus kita bekali sekarang? Akhlak jelas, akhlakul karimah itu yang paling penting. Dalam bahasa Jawanya toto kromo anggah ungguh andap asor, jangan sampai ditinggalkan. Saya di beberapa pertemuan namanya akhlak atau toto kromo andap asor dalam bahasa Jawa itu tidak ada batas maksimalnya, tidak ada batas usianya, tidak ada kadaluarsanya, tidak ada ketinggalan zamannya, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau anak sekarang tidak bisa menghargai orang yang di atasnya, tidak bisa menghargai guru-gurunya, itu sebenarnya malah justru itu yang degradasi moral. Muslimah yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan anak kita, jadikan anak kita jadikan emas di antara logam-logam. Syukur kalau anak kita menjadi emas di antara emas-emas. Itu harapan kita. Kita tidak boleh egois bahwa yang harus bagus cuma anak kita, tidak. Ya. Anak kita suatu saat akan dibimbing, akan diarahkan oleh lingkungan. Seberapa persen peran jenengan, peran Anda sebagai orang tua ketika anak itu sudah masuk dalam bimbingan lingkungan? Banyak orang yang gagal. Ya, banyak orang yang gagal ketika anak itu sudah dibimbing oleh lingkungan. Karena pendidikan lingkungan itu tidak akan disaring. Masuk saja ke dalam alam bawah sadar bahwa itu adalah perlu, itu tidak perlu, itu masuk saja. Yang mencelakakan adalah ketika itu sebenarnya tidak perlu tapi dianggap perlu oleh anak. Contoh, orang ketika anak kita naudzubillah min dzalik melihat orang-orang yang minum minuman keras misalkan. Ya. Di situ sebenarnya dia praktis, ketika satu saat dia melihat itu praktis, dia akan mengatakan di dalam hatinya itu tidak baik. Tapi ketika itu dia lihat berkali-kali, akhirnya menjadikan suatu bahwa itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, karena itu menjadi hal yang biasa, maka suatu saat dia akan berpikiran, oh kayaknya perlu dicoba, dan lain sebagainya. Jadi begini, amanah kita tunaikan dari mana? Dari nol. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu sebagai sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Jangan sampai dia kedahuluan madrasah-madrasah yang lain sebelum ibunya. Mulai dari makanya ibu-ibu saya sangat berharap, ya, ibu-ibu sangat berharap kalau jenengan latahlah yang baik. Karena banyak sebenarnya latah itu adalah sesuatu informasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan terjadi reproduksi informasi itu sehingga terjadi tidak sadar. Ya memang karena itu masuk dalam alam bawah sadar. Begitu. Apa? Kadang-kadang ibu-ibu menyebut hal-hal yang konyol di dalam latah. Dan ini akan menjadikan seseorang yang terbiasa mendengarnya juga akan latah, termasuk anak-anak kita. Begitu. Jadi usahakan. Apa tidak bisa di orang yang latah, mohon maaf, monyong dan lain sebagainya itu, untuk kita kita arahkan hal yang positif? Sangat bisa. Karena itu sebenarnya informasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar jenengan tertanam, terkubur dan terbungkus, sehingga ketika ada hal-hal sesuatu yang membuat jenengan sedetik saja tidak sadar, itu akan direproduksi. Itu namanya latah. Ya, itu namanya latah. Maka ibu-ibu muslimah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hal ini saya sangat berpesan, ketika jenengan latah, ketika jenengan berperilaku, ketika jenengan berbicara, ketika jenengan apapun pekerjaan jenengan, selalu lihatlah, kontrol, ya, kontrol di mana anak saya. Kalau itu tidak pantas ditirukan, tentu kita tidak munafik. Kita kadang-kadang melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak kecil, hal yang tidak pantas ditirukan oleh anak-anak kita. Tolong seperti ini, lihat kiri kanan, anak kita ada nggak di sana.